Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Rere Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah ada di program podcast TV Show, kita bakalan membahas segala sesuatu yang menarik, yang penting, yang viral, berbagai tips dan trik juga nanti bakalan kita bahas. Dan tentunya saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber hebat saya via Zoom. Sudah ada Mbak Nadia di sana. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Reni apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Makasih ya sudah mau ngobrol meskipun via Zoom, tapi nanti kapan-kapan boleh ya main ke studio. Kita ngobrol langsung. Ya siap Mbak Reni. Nah ini kenapa sih saya mengundang Mbak Nadia untuk ngobrol langsung ini, karena kita akan membahas tentang memilah sampah. Jadi Mbak Nadia ini adalah komunitas pemilah sampah. Nah ini tuh kenapa sih kita ngomongin tentang sampah, karena nggak bisa dipungkiri fenomena tentang timbulan sampah yang ada di mana-mana. Tingkat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah dengan baik dan benar itu juga masih sangat sedikit. Nah untuk itu kita rasanya penting sekali untuk membahas sebenarnya gimana sih keadaan kondisi bumi saat ini. Apalagi kalau bukan karena sampah. Ditambah lagi memang ya nggak bisa dipungkiri gitu, manusia saat ini masih kurang banget kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Untuk pilah-pilah sampah, jangan mentang-mentang sampah semua dikumpulkan jadi satu, itu pun sebenarnya salah. Nah bicara tentang pilah-pilah sampah, seperti yang tadi saya sudah bilang, Mbak Nadia ini adalah komunitas pilah sampah. Aku nggak mau basa-basi lagi, aku mau nanya sama Mbak Nadia. Mbak Nadia, ini komunitas pilah sampah, komunitas yang luar biasa positifnya. Tapi kalau boleh diceritakan ke kami, komunitas pilah sampah itu sendiri sebenarnya ada dari kapan sih, Mbak? Maaf Mbak, boleh diulang pertanyaannya, keputus. Oh, oke. Jadi gini, kan ini tadi kita membahas tentang gimana buruknya kondisi bumi saat ini, Indonesia, Jakarta. Banyak banget sampah-sampah yang ada di mana-mana. Kesadaran tentang sampah itu sendiri sangat sedikit oleh masyarakat kita. Kadang-kadang orang itu juga kalau buang sampah itu masukin sampah ke satu kantong, tapi tidak dengan sampah organik dan non organik juga dicampur. Nah sebenarnya ini ada komunitas positif, komunitasnya Mbak Nadia, namanya komunitas pilah sampah. Saya pengen tahu sebenarnya komunitas pilah sampah ini itu udah ada dari kapan sih Mbak, kalau boleh diceritain? Oh oke, baik. Komunitas pilah sampah ini sebenarnya masih baru Mbak Reni. Jadi kami baru mulai, saya dan seorang teman yang bernama Mbak Fepti, kami menginisiasi komunitas pilah sampah ini bulan Juni 2020 gitu. Tapi walaupun komunitas ini baru launching secara secara luas melalui media sosial bulan Juni 2020, tapi kami berdua ini sebenarnya secara mandiri sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah dan menyetorkannya ke pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bisa mendaur ulangnya, dan juga kami berusaha mengompos di rumah itu sudah lama. Kalau saya sendiri itu sudah sekitar 8 tahunan gitu memilah sampah dari rumah. Nah, cuman untuk kami ngajak orang-orang lebih banyak lagi itu baru bulan Juni 2020. Oke. Nah itu kan pasti sebenarnya akhirnya gitu untuk mendirikan sebuah komunitas positif, komunitas pilah sampah ini pasti karena punya keresahan tersendiri gitu. Kalau tadi Mbak Nadia udah bilang gitu dari 8 tahun memang sudah terbiasa untuk memilah sampah, untuk membagi untuk menyerahkan ke ini yang mana perlu, yang mana ini yang seperti itu. Tapi kalau misalnya keresahan yang akhirnya membuat ya udah yuk kita ikut mengkampanyekan ini biar nggak cuma berdua yang sudah turut aktif untuk menjaga lingkungan, tapi harus ada banyak orang nih. Nah itu kenapa sih keresahan itu sampai akhirnya ya udah kita bikin komunitas pilah sampah? Oke, karena begini Mbak, saya ini kan sehari-hari bekerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi isu lingkungan, permasalahan lingkungan dan solusi dari permasalahan itu tuh saya banyak sekali mendapatkan informasi, saya mendapatkan banyak akses kepada orang-orang yang memang di bidangnya. Nah, karena itu saya merasa mendapat privilege atau kemudahan untuk bisa melakukan pengolahan sampah di rumah. Nah, awalnya saya mencoba mengajak
tetangga-tetangga atau teman-teman melalui WA group begitu. Jadi yuk kita kalau ada yang mau mengumpulkan sampah jenis apa, jenis elektronik atau jenis make up atau jenis kaca, itu bisa ke saya seperti itu. Karena saya tahu gitu, kalau misalnya sampah ini, sampah anorganik yang dihasilkan dari rumah tangga ini kita buang begitu saja di tempat sampah di depan rumah, apalagi dicampur sama sampah organik, itu hampir tidak ada kemungkinan sampah itu akan diolah lebih lanjut dan itu akan berakhir di TPA begitu saja. Dan kita kan tahu bahwa sampah anorganik seperti plastik, kaca, beling atau besi itu untuk terurainya itu kan butuh waktu yang lama sekali. Makanya di TPA itu kebanyakan sampah terus menumpuk dan dipadatkan. Nah itu ada potensi masalah lagi di sana, pencemarannya, lalu bisa jadi terjadi ledakan di TPA karena proses penguraian yang tidak sempurna gitu. Nah awalnya dari situ sih, karena saya tahu ujung dari permasalahan sampah ketika di TPA, dan ketika misalnya itu air lindi atau air yang keluar dari TPA masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam tanah, itu bisa mencemari tanah. Mencemari tanah artinya akan mengganggu ekosistem makhluk hidup yang ada di sekitarnya dan masyarakat yang tinggal di sana. Dan itu nanti disadari atau tidak akan berpengaruh kepada kesehatan kita sendiri yang mungkin hidup di perkotaan jauh dari tempat pembuangan sampah itu. Nah dari situ makanya saya mencoba sedikit-sedikit mengajak teman-teman, keluarga, dan tetangga untuk melakukan pengumpulan kepada saya. Nah suatu hari apa yang saya kerjakan ini bertambah besar dengan sendirinya. Ada banyak orang yang di luar dari teman, tetangga, dan keluarga itu yang menghubungi saya untuk mau juga mengumpulkan. Nah, maka dari itu saya pikir kami butuh informasi yang lebih sistematis gitu kepada orang-orang yang memang tinggalnya jauh dari saya. Jadi maka dari itu saya buatkan komunitas ini di media sosial. Nah ini kan dari Juni 2020 sampai sekarang berarti kurang lebih itu hampir 6 bulan berjalan. Sejauh ini selama 6 bulan berjalan ini gimana dampak yang udah terlihat? Alhamdulillah, jadi ternyata ada banyak sekali orang yang sebenarnya mau memilah dari rumah, tapi mereka tidak tahu mau menyerahkannya kepada siapa. Mereka merasa ketika mereka sudah memilah di rumah, lalu mereka tetap buang di tempat sampah karena mereka tidak ada pilihan lagi, itu mereka merasa sia-sia begitu usahanya yang sudah di rumah dibersihkan, terus dipilah. Ketika diangkut lagi sama petugas sampah jadi satu di dalam truk sampah atau dalam gerobak, itu mereka mereka tidak menginginkan yang seperti itu sebenarnya. Nah jadi dampak yang terlihat sebenarnya semakin banyak orang yang menyetorkan kepada kami di recycling point. Ketika itu semakin banyak, saya menandakan itu suatu hal yang positif, karena berarti semakin banyak orang yang mulai mau bergerak di rumahnya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap sampah mereka sendiri. Itu. Oke, wah ini luar biasa banget, ternyata sudah cukup banyak dampak yang memang terjadi, dan ini boleh dibilang ini adalah virus positif yang ditularkan oleh Mbak Nadia dan teman-teman gitu untuk menjadikan lingkungan jauh lebih bersih dan jauh lebih sehat, dan tentunya untuk memilah-milah sampah yang memang benar gitu. Kalau misalnya anorganik dan organik itu dicampurkan, nanti makin susah diurai, makin tidak bisa diolah, nanti malah makin buruk lingkungan kita. Nah ini nanti di segmen berikutnya saya mau nanya nih tentang sosialisasi, apalagi kalau tadi mulainya komunitas ini dari Juni 2020, ini berbentrokan banget, pas banget dengan masa pandemi di mana social distancing itu masih berlaku, tapi ternyata Mbak Nadia masih bisa bersosialisasi tentang pilah sampah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.